Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada pagi hari ini kita coba mengupas dan memahami serta memaknai apa saja gitu ya, kandungan atau isi yang ada pada ayat 1-5 dari surat Al-Alaq, yang seperti kita ketahui itu merupakan ayat surat yang pertama kali Allah turunkan kepada nabi besar kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika sedang berkhawat di Gua Hiro, yang mana pada waktu itu Nabi Muhammad sangat merasakan euforia dan sensasi yang sangat sulit digambarkan gitu ya, berkeringat, terus juga perasaan yang menggebu-gebu, hingga beliau meminta istrinya Sayyidah Khadijah untuk menyeliputinya dengan tujuan menghilangkan perasaan cemas dan kagetnya tersebut. Ayat atau surat Al-Alaq ini merupakan surat yang subhanallah sekali ya gitu ya, mengandung perintah agar manusia itu memiliki keimanan, yaitu berupa keyakinan terhadap adanya kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengandung pesan ontologis yang berkaitan dengan dari mana gitu ada atau asal usul sumber ilmu pengetahuan. Baiklah, langsung saja kita kupas gitu ya, secara ringkas apakah ada gitu kaitannya surat Al-Alaq ini dengan pendidikan gitu. Baiklah, untuk relevansi itu sendiri dari ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bisa kita pahami memiliki arti yang sangat luas. Iqra itu sendiri dapat kita pahami sebagai mengenali, mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasi, membandingkan, menganalisa, hingga menyimpulkan serta membuktikan. Semua pengertian ini secara keseluruhan berkaitan dengan bagaimana sih gitu proses untuk mendapatkan, memindahkan, hingga mendistribusikan ilmu pengetahuan. Pada ayat selanjutnya, untuk ayat kedua secara harfiah, mukhalaqal insana min alaq gitu ya. Secara harfiah kata alaq itu sendiri berarti kan darah yang beku. Di sini Allah menjelaskan gitu ya, bahwa Allah seakan-akan menegaskan gitu bahwa Allah lah yang menjadikan manusia dari segumpal darah menjadi makhluk yang paling mulia, dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi potensi agar manusia untuk bisa berasimilasi dengan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Selanjutnya untuk ayat ketiga, pada surat Al-Alaq ini terdapat pengulangan kata Iqra, ayat Iqra gitu ya. Pada ayat tersebut didasarkan pada alasan bahwa membaca itu seakan menegaskan gitu ya, bahwa membaca itu tidak akan membekas dalam jiwa kecuali dengan diulang-ulang dan membiasakannya. Dengan cara demikian, bacaan tersebut diharapkan dapat menjadi pemilik gitu bagi orang yang membacanya. Kemudian pada ayat keempat di situ ada kata al-qalam yang menurut Al-Shafani berarti potongan dari suatu yang agak keras seperti kuku dan kayu, serta secara khusus digunakan untuk menulis pena. Di sini kita bisa melihat betapa besar kandungan dari ayat Al-Alaq ini dari 1-5 dengan penegasan gitu ya, penjelasan di ayat kelima yang memberikan himbauan besar gitu kepada kita semua, betapa wajibnya kita semua menjadi pribadi yang rajin membaca dan belajar, terus juga menjadi sumber pengetahuan gitu ya, agar manusia ini ada rasa keingintahuan untuk terus membaca, karena membaca itu merupakan pintu pertama yang dilalui oleh ilmu untuk masuk ke dalam otak dan hati manusia. Selain itu, ayat gitu, kelima ayat ini juga seakan-akan mengisyaratkan kepada manusia, terutama kita semua umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar setelah memperoleh ilmu pengetahuan, maka sejatinya kita gitu ya
lebih baiknya menyampaikan atau mengamalkan langsung kepada manusia lainnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian untuk ringkas pembahasan relevansi gitu, adanya relevansi antara ayat 1-5 surat Al-Alaq dengan pendidikan. Baiklah, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari pemateri kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perintah membaca itu terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut merupakan ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Membaca merupakan langkah utama bagi seorang pelajar dalam mencapai kesuksesannya. Karena dengan membaca, ilmu kita akan semakin bertambah. Nah, di dalam Al-Quran sudah sangat begitu jelas diberikan gambaran kepada kita bahwa pendidikan itu mampu merubah kehidupan sosial masyarakat. Nah, dan itu terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 53. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada masyarakat yang memiliki pendidikan baik dan mampu untuk mengamalkannya sehingga akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, pendidikan sangatlah berperan penting dalam melakukan perubahan sosial. Karena dengan pendidikan manusia akan menemukan penemuan-penemuan baru dan itu akan mempengaruhi suatu kebudayaan dan sehingga itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin meminta maaf apabila dalam pemaparan materi kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.